Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu 11 Juni 2023 dari Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai 26. Saya bacakan buat kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabat D5 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang sedang mendengarkan khotbah ini yang sedang sakit? Hampir mungkin ada banyak orang di antara kita yang mendengar yang sedang sakit. Tapi pertanyaannya, sudah berapa lama kita sakit? Ada yang hanya 1-2 hari karena flu. Ada mungkin yang beberapa hari oleh karena demam. Ada mungkin 1-2 orang yang sudah bertahun-tahun. Tetapi adakah di antara kita yang mendengar firman Tuhan hari ini sakit selama 12 tahun? Coba bayangkan Bapak Ibu, 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Mengucapkannya saja 12 tahun itu sepertinya mudah. Tetapi menjalani sakit sampai 12 tahun bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau kita perhitungkan dengan lamanya, durasinya kita sekolah, 12 tahun itu bisa kita bayangkan Bapak Ibu, selesai SD 6 tahun, tambah SMP 3 tahun, tambah SMA 3 tahun. Jadi mulai dari SD sampai tamat SMA itulah 12 tahun. Dan penyakit 12 tahun ini bukan penyakit yang mudah. Berdasarkan catatan Injil Markus, paralel dengan teks kita Matius hari ini, perempuan yang sakit 12 tahun ini, sakit pendarahan ini, telah berobat ke semua tabib yang dia kenal. Bahkan ditambahkan di Injil Markus, semua yang ada padanya, hartanya, apa yang dimilikinya, telah dijual, telah dihabiskannya untuk berobat ke tabib. Tapi justru bukan kesembuhan yang diperolehnya, justru yang diperolehnya adalah keadaannya semakin parah. Adakah di antara kita yang demikian Bapak Ibu? Mungkin ada 1-2 yang sakit bertahun-tahun. Tapi kalau yang sampai habis hartanya, yang sampai habis segala yang dimilikinya, mungkin hampir tidak ada, dan kalau ada bisa dihitung dengan jari. Namun satu berita sukacita yang kita dengarkan pada ibadah minggu ini adalah tidak ada penyakit yang terlalu berat yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus.
Tidak ada penyakit yang terlalu lama yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan kita, Sang Tabib Ajaib. Jadi meskipun mungkin kita sudah pergi berobat ke berbagai tabib, ke berbagai dokter, bahkan ke berbagai negara, kalau sampai hari ini Bapak Ibu sepertinya belum mengalami kesembuhan, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan katakan songonon nama ngolupon dangadong bepak kirimon. Lihat, teladani perempuan ini, meskipun hartanya sudah habis, meskipun kondisi fisiknya semakin melemah, dia tidak putus harapan, dia tidak menyerah, dang margudopong ibana, dang madele ibana. Tapi apa yang dia lakukan? Setelah ke semua tabib dia pergi, hartanya habis. Begitu dia mendengar Tuhan Yesus sedang lewat, maka semangatnya yang ada tadi, pengharapannya yang ada tadi, tetap dia tunjukkan sehingga dia pergi ke tempat di mana ada Yesus. Saking penuhnya kepercayaan dirinya, karena penuhnya imannya, dia datang dan berkata dalam hatinya, sebagaimana tadi yang kita baca, kita bisa lihat iman perempuan itu bukan hanya dari ketabahannya, tetapi dari perkataan dalam hatinya di ayat 21. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Adakah iman yang demikian masih hidup di antara kita? Masihkah kita mampu di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah sakit penyakit kita, di tengah-tengah semua persoalan hidup kita? Masihkah kita mampu mengatakan, asal roau tu Tuhani, pasti do malum kuhilala. Molo hutiap silang ni Tuhani, ikut dapotan hagogoon, dohot hama malu mau. Masihkah kita orang percaya pada zaman sekarang, di era digital ini, di zaman milenial ini, masih adakah orang yang beriman sekuat perempuan ini? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu imannya. Karena itu, mari kita juga memiliki iman yang sama. Kita katakan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus bawa segala pergumulan kita, segala penyakit kita, segala sesuatu yang membebani hidup kita. Kita bawa kepada Yesus, kita datang kepadanya, kita pegang salibnya, kita berdoa bersimpuh di kakinya. Dan yakinlah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan ini, karena pengharapannya yang besar, karena imannya yang teguh, diucapkan juga kepada kita. Bahwa perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 22 ini bukan hanya kepada perempuan itu, tapi juga kepada kita. Kita dengarkan, inilah perkataan Tuhan Yesus kepada kita yang datang memohon kesembuhan dengan iman. Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Teguhkanlah hatimu. Jadi jika ada di antara kita saat ini yang sudah mulai agak goyah, yang sudah mulai bertanya-tanya apakah Tuhan masih mencintaiku, yang mulai merasa apakah Tuhan masih peduli kepadaku, yang sudah mulai agak bimbang masihkah Tuhan menyendengkan telinganya kepadaku. Berbagai cara dunia ini akan membuat kita, agar membuat kita merasa seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini, kabar sukacita hari ini, doa kita, seruan kita, kedatangan kita dijawab Tuhan Yesus. Yesus berkata, teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkanmu. Bukan saya, bukan pendeta HKBP yang mengatakannya, tapi firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, imanmu menyelamatkanmu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pergi kepada ilah lain. Jangan cari pertolongan kepada bangsa lain. Jangan cari pertolongan kepada siapapun di dunia ini. Hanya ada satu yang mampu menolong kita, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang peduli kepada kita, yang menjamin keselamatan kita.
Suamikah yang menjadi pergumulan kita? Ekonomikah? Pekerjaan anak-anak kita kah? Kepatuhan generasi muda sekarang kah? Keharmonisan di tengah keluarga kah? Atau seperti perempuan ini sakit penyakit? Apapun itu, Yesus berkata, teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkanmu. Dan bukan hanya kepada perempuan ini. Kita lihat ada 2 peristiwa di firman Tuhan hari ini. Termasuk kepada kepala yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Kepala rumah ibadat. Anak perempuannya meninggal, tetapi dia datang kepada Yesus berkata, tolonglah hidupkan dan anakku. Dan ketika Yesus selesai menyembuhkan perempuan yang sakit 12 tahun ini, Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya dan Yesus pun membangkitkan anak kepala rumah ibadat ini. Jadi kalau ada dalam perjalanan kehidupan kita seolah-olah menuju ambang kematian, seolah-olah ekonomi kita menuju ambang kematian, seolah-olah pengharapan kita menuju ambang kematian, jika anak perempuan kepala rumah ibadat ini dapat dibangkitkan Yesus, maka apapun dalam kehidupan kita yang sepertinya mengalami kematian, pasti dapat dibangkitkan oleh Yesus. Asal kita tidak ragu dan asal kita mau datang kepada Tuhan. Karena itu, Matius 9 ayat 18 sampai 26 hari ini berkata kepada kita, mari datang, bawa semua pergumulan, penyakit, dan persoalan kita kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah, teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkanmu. Amin.